Canda Yupitara di Pemuda Inspiratif. Kemuliaan istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Namun karena memang ada yang lebih tua, yang lebih lama, kita hormati dia. Kan begitu? Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan termasuk golonganku yang tidak menghormati yang lebih tua. Kita punya istri tua, ada yang muda. Yang muda wajib menghormati yang tua. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi yang tua harus menyayangi. Bagaimana cara menyayangi? Ajarkanlah dia untuk sabar. Ajarkanlah dia untuk ikhlas. Ajarkanlah supaya dia dekat dengan Allah dan cintai Allah 70%. Suamimu 30% saja. Jadi umpama suamimu tidak melakukan maksiat, silahkan ala farhatikum. Bi, dah maksiat, lanjut bi. Jawabannya konkret. Jawabannya konkret pasti. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Pemuda Inspiratif kembali hadir menyapa para sahabat inspiratif dimanapun Anda berada. Dan cukup spesial di malam hari ini karena kami tak sendiri. Di sini David Jen ditemani oleh seorang yang cukup luar biasa, yang biasa juga muncul di manapun ya. Beliau adalah Mbak Canda. Di kesempatan malam hari ini akan mendampingi kami, host yang memberikan suasana baru di Pemuda Inspiratif kali ini. Assalamualaikum Mbak Canda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas David ya? Alhamdulillah baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang sahabat inspiratif. Karena kita tidak tahu kita akan berjumpa kapan. Intinya salam semangat. Hari ini kita akan membahas sedikit banyak hal tentang Rasulullah SAW. Betul sekali. Karena memang ini adalah momen yang luar biasa. Di kesempatan kali ini adalah kita bertepatan pada bulan Maulidir Rasul ya, dan cukup luar biasa juga. Di sini kita sudah kehadiran sosok yang istimewa. Beliau panutan kita semua. Di dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yakni adalah Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Umar As-Segaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Habib ya. Alhamdulillah. Ini kesibukannya masih di sholawatan aja, Bib. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sampai sekarang masih di sholawatan. Masya Allah. Ini sebetulnya kita mengajak Habib untuk datang di Pemuda Inspiratif ini mulai sejak dulu, Bib ya. Tapi karena memang Habib terkendala dengan jadwal, dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Mbak Canda, beliau Al-Habib bisa menyempatkan untuk hadir di channel Pemuda Inspiratif ini. Kita juga harus bersyukur Mas David bahwa hari ini kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif sekali. Bahkan kita minta barokahnya beliau ya, karena mengalirnya darah Nabi. Dan beliau ini adalah founding father sholawat yang bernama Gempar, sahabat inspiratif. Alangkah baiknya kita lebih baik tanya ya Mas David. Silakan Mas. Oke, langsung saja. Itu Gempar itu apa sih, Bib? Gempar itu salah satu majelis yang ada di Probolinggo, tepatnya di Laweyan, di rumah kami, di markas kami. Gempar yang berkepanjangan GE generasi, M muda, P penerus, A agama, R Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah, berkah doa para guru-guru kita sekaligus kekompakan daripada Pemuda Inspiratif. Dimanapun Anda berada, para sahabat, subhanallah, akhirnya Gempar sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk para pemuda, menjadi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini gini Bib sebetulnya. Jadi kita di sini mencoba untuk ngobrol santai sebetulnya Bib. Jadi di channel Pemuda Inspiratif itu adalah ya ngobrol-ngobrol santai sambil minum. Tapi di sini saya ada minumannya Bib. Ini Mas David. Ini ya karena bentuk kepekaan saya ini. Sebetulnya kita mencoba untuk, kebetulan di sini adalah momennya adalah Maulidir Rasul gitu Bib ya. Sebetulnya kita ingin meminta jenengan menerangkan seperti apa sih Bib Rasulullah pada saat itu memperjuangkan agama Islam. Kemudian pada saat ini Islam yang sudah berada di tahun 2022 gitu Masehinya Bib ya. Kemudian ini seperti apa sih Bib
gambaran Rasulullah pada saat itu, kemudian bagaimana kita yang notabene di zaman yang sudah sudah modern saat ini mencoba untuk meniru Rasulullah itu dengan sistem yang seperti apa, dengan model yang seperti apa gitu, Beb. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat inspiratif, beliau orang yang sangat hebat. Orang yang sangat hebat, di mana kehebatan beliau melebihi kehebatan manusia pada umumnya. Baginda Nabi Muhammad SAW dikala duduk hebat, dikala berjalan hebat, dikala beliau di pasar hebat, dikala beliau di medan perang hebat, dikala beliau ada di depan istrinya hebat, dikala beliau di depan anak-anaknya hebat, dikala beliau di depan para sahabatnya hebat, bahkan di depan musuhnya beliau hebat. Subhanallah. Ini sukar kalau nyari orang-orang seperti ini. Sangat sukar, jarang, mungkin 1001. Kita beda. Kalau kita kan hebatnya satu tempat. Ya kan? Betul. Di kantor kita jadi bos, ya kan? Orang dimarahin ya, diomelin ya. Subhanallah. Nyampe rumah dikeplak sama istrinya diam. Bahkan Masya Allah, ya kan? Jadi Rasulullah itu seorang insan yang sangat hebat. Beliau berdakwah, berjuang bukan untuk cari hidup di dalam agama, melainkan menghidupkan agama. Bahkan di suatu riwayat beliau pernah dakwah ilallah, tepatnya di negara Taif. Beliau sendirian ingin hadir ke sana, ingin hadir ke negara Taif, bertemulah dengan orang-orang. Subhanallah, Rasulullah disambut dengan sangat manis, disambut dengan sangat riang gembira. Ada orang baru, silahkan. Ternyata lama-kelamaan Rasulullah SAW mulai berdakwah di situ, mengatakan bahwasanya agama Islam itu agama yang benar, luar biasa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak sesuai harapan. Orang-orang negara tersebut memang orang-orang musyrikin. Akhirnya beliau dicaci maki, dicaci maki, bahkan dilempari kerikil oleh banyaknya orang di sana. Masya Allah. Ini perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Pada zaman sekarang. Zaman sekarang dilempar sama sate, gulai, rawon, soto, kadang golopan. Jajan sedikit langsung polisi, Beb, ya. Wes. Sekarang zamannya sudah zaman fitnah. Zaman yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak berhati-hati, urusannya berabe seperti itu. Namun dakwah, di mana Rasulullah SAW setelah beliau dilempari batu kerikil, sudah berlumuran darah beliau, bercucuran darah, tapi tetap sabar Rasulullah gitu. Masya Allah, beliau akhirnya keluar dari negara tersebut, duduk di bawah pohon kurma, Mas. Duduk di bawah pohon kurma, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, mengapa engkau berlumuran darah? Mengapa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, beliau jujur bahwasanya beliau sudah dilempari batu kerikil oleh orang-orang yang ada di negara Taif. Tiba-tiba bicara Rasulullah SAW. Ya. Malaikat Jibril luar biasa. Ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya memutarbalikkan itu negara. Saya putar negaranya supaya orang-orang di sana semuanya binasa. Lalu Rasulullah bersujud, ya Allah, ya Rahman, maafkanlah mereka ya Allah. Mereka orang-orang yang tidak mengerti, mereka orang-orang yang tidak tahu. Akhirnya apa? Kita tahu bahwasanya beliau orang yang sangat sabar di dalam berdakwah dan tidak pernah ada patah semangat di dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya di situ salah satu yang menjadi pelajaran kita bagaimana kita mencontoh Rasulullah ketika berdakwah tetap dalam konsisten dan sabar gitu, Beb, ya. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Janda, ya. Dan ini
kalau selagi bahas Sirah Nabawi itu kita Ya, ada habisnya. getar banget hati kita dan Allahu air Akbar. mata ini serasa ingin turun saja dari tadi ya Mas Dafiq ya. Kalau lagi berbicara bagaimana dakwah Rasulullah dan perjuangan Rasul, hari ini sepertinya zaman yang mulai kehilangan semangat itu loh Mas Dafiq. Apalagi dengan perkembangan zaman digital yang semua orang hari ini lebih fokus dengan rebahan, bahkan kalau enggak pemuda ini bergandengan tangan dengan bentukan sholawat yang diviralkan dalam digitalisasi, mungkin bisa jadi pemuda-pemuda sekarang kehilangan marwah itu. Bib, kira-kira gimana sih seharusnya pemuda di zaman era digital ini untuk tetap fokus hatinya, untuk tetap fokus dalam beribadah itu seperti apa, Bib? Dengan tantangan zaman yang saat ini seperti ini gitu. Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang memang sangat dibutuhkan oleh para pemuda pada zaman hari ini. Karena zaman hari ini zaman akhir, masya Allah. Ya, bahkan ada syairan di situ. Cuman makin cuman pun akhir. Zaman sekarang zaman sudah akhir. Ya. Banyak manusia makin pun kadikir. Banyak manusia yang sekarang sudah terlecok. Apa kalau bahasanya? Tergelincir. Iya, tergelincir. Tergelincir. Iya, itu bacanda, Iya. masya Allah. Insya Allah bacaan. Masya Allah. Mun imana car kalacir. Amar kedunya imana cicir. Ya. Subhanallah. Sekarang sudah zaman akhir, Mbak. Di mana masyarakat terutama pemuda, para sahabat yang saya muliakan, yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya saat ini seperti yang Mbak Canda tadi bilang, zaman teknologinya sudah tinggi luar biasa. Di mana mereka lebih kepada itu daripada ini. Benar. Subhanallah. Antum perlu ketahui bahwasanya kita mati nggak tahu kapan. Betul. Kadang mbah sehat, cucunya sudah meninggal. Entah itu karena apa, Allahu a'lam. So, maka dari itu ayo kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan hati kita supaya hati kita selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara yang sangat mudah sebetulnya. Sekarang ada HP. Silahkan antum pakai HP. Kita bisa membuat di situ sarana dakwah. Ada YouTube, di situ ada pengajian, ada sholawatan. Antum lihat, pelajari. Insya Allah, meskipun rebahan, bisa dikatakan rebahan, asalkan niat kita lillahi ta'ala, niat kita dekatkan hati kepada Rasulullah SAW, itu ada ganjarannya, ada pahalanya. Apalagi sampai diterapkan, antum bisa ikut sholawatan, antum bisa ikut pengajian, bisa bersama majelis-majelis yang sudah ternama, Lumajang Masya Allah, ya, itu sudah banyak. Antum hadir, meskipun antum tidak tahu apa-apa, hadir. Karena sekarang kita tahu bahwasanya pergaulan itu sangat berpengaruh. Kalau antum bergaul dengan orang yang jelek, jangan harap antum bisa jadi orang yang baik. Kalau antum bergaul dengan orang yang baik, insya Allah antum sukar untuk mau jelek. Berarti intinya Islam itu sangat rahmatan lil alamin dan harus tetap mengikuti zaman untuk berdakwah ya Bib ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa tidak kolot gitu Islam itu sendiri ya Bib ya. Dan ini yang sering ingin saya tanyakan Bib, dengan perkembangan zaman hari ini juga isu-isu soal gender itu luar biasa loh Bib. Jadi hari ini banyak kekerasan mengatasnamakan Islam begitu kan. Banyak ketidakrukunan di atas namakan agama, itu banyak sekali. Bahkan tadi saya sepakat dengan Habib bahwa hari ini ketika Rasulullah itu berdakwahnya tulus lillahi ta'ala, tapi kita hari ini Islam diperjualbelikan, itu yang sangat luar biasa hari ini yang perlu kita wanti-wanti. Dan sahabat-sahabat inspiratif, hari ini kita bertemu dengan sosok yang menurut saya ini adalah sosok Habib yang bisa menjadi inspiratif kita semua. Karena beliau berdakwah melalui perkembangan zaman juga. Sudah ada YouTube-nya ya Bib ya? Ada itu. Mungkin bisa dibantu subscribe untuk berdakwah sahabat-sahabat. Dan ini juga adalah bentuk dakwah ya Mas Dafiq ya? Betul. Ini Bib, kan hari ini rame nih ya bahwa seorang laki-laki memukul istrinya seperti itu. Kira-kira
sosok Rasulullah itu kepada istrinya bagaimana sih Bib? Padahal istri Rasulullah ini bukan hanya satu, tapi bagaimana keharmonisan itu dibangun gitu Bib ya? Kira-kira gimana Bib? Dan mohon maaf Bib, sebelumnya kan kalau nggak salah jenengan juga menjalankan sunnah Rasul seperti itu Bib ya. Mungkin ini bisa dijabarkan agar kita senantiasa para kaum Adam yang ada di luar sana bisa meniru yang kalau memang betul-betul mampu untuk menjalankan itu semua Bib. Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini lagi Mas, kalau pemuda sambil Habib minum kita ngomong. Kalau pemuda nasional itu punya Habib Ja'far yang hari ini rame di viral TikTok YouTube, maka mungkin daerah Jawa Timur tuh punya Habib Hasan itu. Ya bisa, siapa tahu kita bisa bertemu dengan semua Habib-Habib yang ada di Indonesia gitu kan. Gimana Habib? Ini cukup saya tunggu-tunggu tips, trik dan seperti apa sih Rasulullah dalam konteks keluarga gitu, Beb. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa'asiruhunna bil ma'ruf." Pergaulikanlah keluargamu dengan baik. Bahkan ditegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Ini peringatan sebetulnya. Di mana kalau hal yang menurut pikiran kita ya itu kasar, pikiran kita itu tidak baik, janganlah dilakukan. Seperti halnya kita, mohon maaf, KDRT, KDRT itu jangan dilakukan. Kenapa? Mencintai tidak harus memukul. Kalau kita tahu Rasulullah SAW, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Islam itu merangkul, bukan memukul. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Rasulullah SAW yang panutan kita, yang wajib kita ikuti di situ. Jadi kembali kepada konteks tadi, bahwasanya dikala kita ada problem di dalam rumah tangga, intinya di situ. Karena mungkin tidak akan ada KDRT kalau tidak ada problem. Betul. Kan begitu. Jadi menyikapi problem tersebut, kita ada dua hal yang harus kita yang pasti kita jalani di dalam kehidupan berkeluarga. Ada suka, ada duka. Ini sudah pasti ada dan wajib ada di dalam rumah tangga kita. Suka, bersyukurlah. Duka, bersabarlah. Selesai. Tidak akan ada yang namanya KDRT. Tidak akan ada yang namanya cacian. Tidak akan ada yang namanya kalam-kalam yang menyakiti hati seorang pasangannya Anda. Sahabat inspiratif. Masya Allah. Intinya sabar. Intinya sabar. Semua yang tadi disampaikan oleh Habib, yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, poinnya adalah sabar itu ya. Dan sabar itu memang sangat berat Mas David ya. Oke, ini sebetulnya mulai tadi Habib belum sedikit menyentuh terkait dengan dengan sunnah Rasul yang masna wa sulasa wa ruba itu tadi, Bib. Itu seperti apa sih? Itu sunnah yang paling enak. Iya. Ya, menurut kaum kita mungkin seperti itu. Padahal ya. itu bebannya berat juga, Bib, sangat berat. Karena kemuliaannya juga sangat besar. Kemuliaannya sangat Jadi besar. hujan yang berat itu akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Benar. Kemuliaan yang besar juga akan mendapatkan hujan yang berat. Nah, Mas David perlu menyentuh itu kayaknya. Kemudian kalau kita benturkan dengan zaman saat ini, perlukah untuk semua kaum Adam itu untuk poligami? Kembali lagi kepada ayatnya Allah. Allah berfirman di situ kan, bahwasanya setelah masna waslasa warruba itu, ya nikahilah 2, 3 dan 4 atau 4 ya. Di situ jelas-jelas sudah, bukan nikahlah 1 wanita, bukan, langsung 2 masna waslasa warruba. Iya. Cuman bisa. terakhirnya di situ. Aku Jangan udah salah paham. ngelek nih. Iya. Iya, langsung 2 di situ. Enggak, bukan 1. Namun di terakhirnya di situ itu ada ayat mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita mampu
Kalau Gak mampu satu aja. Karena katanya orang Jawa, sici makle aci. Ya, itu peribahasa orang Jawa. Iya. Namun, kembali lagi kepada kita. Mampu tidak? Dan mampu tidak harus kaya. Arti mampu itu seperti apa sih, Beb? Mampu tidak harus kaya. Apalagi mampu ini hal yang relatif ya Mas ya. Mampu ini relatif. Karena begini Mbak Canda. Karena begini Mas David. Subhanallah. Subhanallah. Disabarkan Mbak Canda. Iya, Min, mudah-mudahan insya Jangan Allah. gitu Mas David. Subhanallah, alhamdulillah. Ini udah mulai ke ranah yang subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita, bagi keluarga Al-Fagir sendiri. Insya Allah menjalani keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya rabbil alamin. Pada zaman ini memang tidak harus semuanya melaksanakan itu sunnah. Karena banyak sunnah yang lain yang mungkin tidak mereka laksanakan gitu. Iya. Jadi untuk sunnah itu hanya untuk mereka yang mampu. Artinya mampu bukan mampu, bukan mampu karena dia kaya, bukan. Mohon maaf. Mampu itu, mohon izin. Mampu itu bisa meredam suasana. Benar, keharmonisan ini. Nah, ini udah dalam banget ini sudah, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW, ya, cara beliau menghadapi istri-istrinya yang sangat beliau cintai, Bijak. yang sangat beliau sayangi. Subhanallah, beliau sangat menjaga perasaan istrinya. Dengan cara bagaimana? Itu meredam suasana. Bahkan pernah ada satu riwayat, Mbak Canda, Mas David, salah satu istri beliau, ini pada malam hari di kamar beliau, ya Rasulullah, saya ingin bertanya ya Rasul, apa? Kata beliau, mau bertanya apa? Siapa di antara istri-istrimu yang paling kamu cintai? Iya, iya. Kata istrinya. Setelah itu beliau, subhanallah, beliau tidak menjawab entah itu kamu atau yang lain, tidak. Beliau memberikan kurma. Ini pegang. Ya khair. Dah, dia istirahat. Setelah itu, keesokan harinya istrinya bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa di antara istri-istrimu yang paling kamu cintai? Ini udah kumpul istrinya. Ternyata apa yang terjadi? Beliau mengatakan, istri yang sangat saya cintai ialah tadi malam yang saya kasih kurma. Subhanallah. Yang dikasih kurma bukan hanya satu istri, semua dikasih tadi malam, tanpa sepengetahuan istri lain-lain. Jadi mereka megang kurma semua, mereka ya senyum-senyum sendiri. Oh, masya Allah, saya yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sudah merasa semua itu. Sudah merasa semua. Itu salah satu cara baginda Nabi Muhammad SAW untuk meredam suasana dan bisa mencairkan suasana hati para istrinya yang tercinta, insya Allah. Berarti Rasul itu tidak kaku ya, Bib ya? Tidak, beliau sangat humble gitu ya bahasanya. Iya, betul. Subhanallah. Semangat dengan kalau Iya. bahas kayak gini. Sebenarnya ada satu yang mengganjal kepada diri Iya. saya sih, Bib. Apa sih yang melatar belakangi Rasulullah untuk poligami? Jadi, Nabi yang melatar belakangi Rasulullah untuk melakukan poligami. subhanallah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Oh, ini tambah luar biasa dah malam ya. Ini mewakili kayaknya. Iya. Perasaannya sudah ini. Subhanallah, alhamdulillah. Beliau menikah sampai kesekian kalinya. Itu setelah beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi selama Sayyidah Khadijah, mohon maaf, beliau sehat walafiat ya, yang sudah menemani Rasulullah untuk berdakwah, bahkan tidak hanya menemani, hartanya beliau untuk Rasulullah berdakwah, untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berkorban. Karena mohon maaf, jangan bilang berkorban kalau tidak ada, jangan bilang berjuang kalau tidak ada pengorbanan. Karena perjuangan butuh pengorbanan. Jadi setelah Rasulullah SAW nikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau sangat luar biasa dengan istrinya. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah tutup usia, tuafa, barulah beliau menikah. Sampai 9 beliau menikah. Salah satunya Sayyidah Aisyah. Jadi untuk membelakangi beliau, untuk latar belakang menikahnya beliau sampai poligami ya, segi kesekian,
Itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung perintah ya, Bib, Langsung ya? perintah dari Oke. Allah. Dan itu nggak bisa Namun beda diganggu. dengan kita. Iya. Gitu loh. Kalau Rasulullah SAW beliau udah 9 tetap di situ, nggak boleh nikah lagi. Beda dengan umatnya yang dimana tadi yang disebutkan Masna Ustaz Suruba. Pada saat ini loh ya. Iya. Jadi umpama sekarang Ruba 4 istrinya umpama. Ya. Iya. Gak jodoh umpama ya. Ya semoga jodoh, amin ya rabbal alamin. Amin. Gak jodoh. Itu bisa menikah lagi sampai 4. Hitungannya udah 8. Umpama gak jodoh lagi, 4 lagi. Udah berapa? 12. Dan seterusnya seperti itu. Oh, jadi hitungannya begitu ya? Iya. Saya suka nge-like kalau bahas kayak gitu. Bib. Iya. Iya, kalau saya semangat, Mas. Kalau saya semangat. Iya. Dan gini sebetulnya, dari zaman hari ini begitu banyak perempuan dalam badan statistik itu mengatakan bahwa perempuan itu lebih banyak memang Betul. daripada laki-laki. Dan hari ini kita tahu permasalahan yang viral itu tidak jauh dari perselingkuhan. Sampai pernah diskusi itu lebih baik dipoligami daripada diselingkuhin. Nah, makanya Karena saya rasa di sinilah Islam itu hadir menurut saya, Bib. menjadi sebuah solusi. Solusi. Makanya tadi saya juga menyampaikan di awal, tanya ke Habib, apakah memang di zaman saat ini dengan populasi seorang wanita yang lebih banyak daripada seorang laki-laki, diharuskankah seorang laki-laki pada zaman saat ini untuk lebih menikah dari angka 1 atau seperti apa? Kalau memang harus, ya silahkan. Kalau memang tidak harus, ya jangan. Subhanallah. Kalau memang harus silahkan. Kalau tidak memang harus, ya jangan, teman-teman. Itu Ad-dinu garis bawah ya, yusran, teman-teman. Ad-dinu yusran. Agama itu mudah. Agama itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Iya, betul. Simpel ya sebetulnya. Sangat Iya. simpel. Dan Islam itu menurut saya di poligami ini lebih itu ya, Mas, lebih menjaga marwah perempuan dan kesehatan sendiri ya, Bib, ya. Wajib hukumnya. Benar. Wajib menjaga marwah wanita. Kalau boleh sedikit sharing, Bib, dalam konteks poligami sendiri itu sepengalamannya jenengan, kalau boleh sharing, kalau tidak boleh ya gak apa-apa, Bib. Kira-kira apa namanya, lebih banyak konfliknya atau lebih banyak apanya, Bib? Kan biasanya 1 aja sudah konflik, apalagi 4 kan, ada yang biasanya seperti itu, Bib. Atau gimana sih, Bib? Pribadi Al-Fagir. Betul. Kalau istri 1, tokar meloloh, mundi istri telok tapi tak tokar sekali. Kok bisa, Bib? Ini kan pribadi Al-Fagir ya. Iya, kok bisa? Bahasa yang mungkin hanya bisa diartikan oleh diri sendiri seperti itu. Jadi kalau pribadi antara konflik dan suka ya. Ya. Problem dan tidak problem, katakanlah seperti itu. Itu pasti ada, Mas. Wajib ada. Wajib ada. Oh, ada gula, ada garam. Apa sih? Ada siang, ada malam. Kalau suka tok, kayaknya kurang begitu ya, apa seperti itu. Berarti sampean wajib menambah konflik, Mas. Seperti itu. Dan sebenarnya gini, Mas Dafiq, memang kalau Habib-Habib itu vibes-nya berbeda, Mas. Vibes kita kalau bertemu sama Habib, sama Kiai itu vibes-nya dalam diri kita lebih tenang. Jadi saya tadi pikir gini sih, oh jadi kalau Rasulullah itu dulu poligami, saya tahu ini ya jawabannya kenapa kok Sayyidah itu mau dipoligami, karena tetap tenang gitu loh. Iya gak sih? Coba. Ini wajib dijawab oleh sahabat-sahabat inspiratif di komen ya, sahabat-sahabat. Itu sih yang saya ambil pelajaran. Karena Rasul itu menenangkan. Berbeda dengan ketika poligami itu dengan nafsu ya. Tapi ini yang hari ini bisa jadi kanca mata salah di dunia. Kenapa? Karena sering gerakan perempuan itu ada komunitas-komunitas itu namanya feminisme itu yang memang kita lawan penuh itu poligami. Itu gimana, Bib? Pendapat jenengan pribadi ketika ada seseorang yang menolak dengan poligami ini, Bib? Musyrik dia. Musyrik, Bib. Musyrik. Kenapa? Ada alasannya. Karena itu dalil, hukum. Di mana poligami itu Allah membolehkan. Kembali lagi kepada tadi, bagi yang mampu. Ya kan? Berarti kalau kita menolak, ini Allah Ta'ala yang berfirman, kenapa kita tolak? Ya udah, kalau yang tidak suka, pribadinya yang tidak suka. Kalau nggak mau, Seperti udah itu. masalah. Ya sudah, tidak mau, tidak apa-apa. Itu pribadi masing-masing. Cuman kalau menolak, saya menolak poligami. Itu sudah melawan qadrat ilahi Rabbi. Karena apa ya? Kalau sudah fatwa itu ya, kalau sudah
nas yang sudah ada nasnya di Quran itu jangan diapa-apain seperti itu. Kalau memang kita nggak suka ya sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu kita itu berkuar-kuar kalau kita tidak suka, karena tidak semua orang melakukan itu. Benar. Seperti itu. Kecuali memang semua orang melakukan itu tanpa didasari oleh ilmu, ya silakan. Sekarang kita lihat Mbak Canda, Mas David, di luar sana, Fulan bin Fulan, ya, para mereka yang mohon maaf tidak di kalangan berilmu, tidak di kalangan pesantren, bahkan mereka di kalangan bisa dikatakan ranah yang lebih kepada itu. Mengertilah apa yang Bang Fagil bilang. Itu banyak, istrinya 11, benar, 10, ya kan? Kumpul satu rumah mereka. Kita sempat bertanya, kok bisa kumpul? Akur? Tidak akur, tapi harus akur. Kalau saya nggak akur, saya dibukulin. Masya Allah. Saya disiksa. Dan itu banyak. Kita harus tahu, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalau mereka punya tujuan untuk poligami, silahkan untuk poligami. Tapi dengan syarat yang sudah ditentukan. Silahkan. Tidak sembarang poligami. Karena poligami itu kalau misalkan salah langkah, akhirnya zalim. Kemuliaan istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Namun karena memang ada yang lebih tua, yang lebih lama, kita hormati dia. Kan begitu? Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan termasuk golonganku yang tidak menghormati yang lebih tua. Kita punya istri tua, ada yang muda. Yang muda wajib menghormati yang tua. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi yang tua harus menyayangi. Bagaimana cara menyayangi? Ajarkanlah dia untuk sabar. Ajarkanlah dia untuk ikhlas. Ajarkanlah supaya dia dekat dengan Allah dan cintai Allah 70%. Suamimu 30% saja. Jadi umpama suamimu tidak melakukan maksiat, silahkan ala farhatikum. Bi, dah maksiat, lanjut bi. Jawabannya konkret. Jawabannya konkret pasti. Allah, Masya Allah. Saya pernah membaca buku R.A. Kartini dalam tulisannya sendiri. Hampir yang disampaikan Habib itu statementnya sama dengan R.A. Kartini. Masya Allah. Jadi kalau R.A. Kartini itu ngomong begini, saya tidak melarang poligami karena poligami itu adalah sunnah Nabi. Jadi kita tahu bahwa Kartini itu juga Islam ya, yang beliau juga ngaji, beliau juga paham tentang agama. Tapi beliau menulis begini, yang tidak saya sepakati adalah konteks bentuk dari poligami itu sendiri dari masing-masing orang yang mungkin kurang menghargai perempuan. Itu. Tapi saya mendukung poligami ketika poligami itu terjadi sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Dan jawabannya sudah dijawab konkret sama Habib. Karena beliau sudah menjadi mau'idatul hasanah sendiri, Pak. Insyaallah. Iya enggak? Oke. Terakhir, Bib. Ini sebetulnya yang disampaikan jenengan dari awal hingga detik ini itu sebetulnya waktunya udah lama. Cuma yang jenengan sampaikan itu banyak dan luar biasa bagi kami. Dan terakhir, ada closing statement dari jenengan, pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, sahabat inspiratif. Apa yang ingin jenengan sampaikan? Mungkin ada pesannya kepada para sahabat inspiratif yang ada di luar sana, khususnya para pemuda-pemuda yang ada di sana. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Para sahabat inspiratif, dimanapun antum-antum berada, mudah-mudahan sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa selalu mendekatkan hati kita untuk selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada satu pun yang bisa menolong kita masuk ke surganya Allah kecuali beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui umat beliau. Karena kalau hanya ngaku saya umat Nabi, namanya juga ngaku. Ya kan, siapa aja bisa ngaku. Cuman diakui, Allahu a'lam. Belum tentu. Cintai Rasulullah sepenuh hatinya antum. Pesan sedikit dari Habib untuk para pemuda, untuk para sahabat inspiratif dimanapun antum-antum berada. Arba' min sunnahil mursalin. Ada 4 yang disunahkan oleh para rasul. Al-haya, punya rasa malu. Punya rasa malu. Antum harus punya rasa malu. Harus punya adab. Harus punya rasa malu.
Karena kalau antum punya rasa malu, antum manusia. Kalau antum tidak punya rasa malu, antum kurang syarat jadi manusia. Yang kedua, at-ta'attir, memakai wewangian. Pakailah wewangian supaya antum bisa selalu insya Allah menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan juga yang jomblo kalau sering pakai minyak cepat laku antum. Yang ketiga, siwak, memakai siwak. Barang siapa yang memakai siwak dalam keadaan bersiwak, kita bepergian, lalu antum tabrakan umpama, ya semoga panjang umur, masuk surga antum. Insya Allah husnul khatimah. Karena dalam keadaan suci. Yang keempat, wan nikah, cepat nikah yang belum punya istri, cepat nikah yang belum punya suami. Siap. Mbak Canda, cepat nikah. Amin, amin, semoga datang ya Habib. Amin ya Allah. Nanti dicarikan sama Habib ya. Gimana? Mau? Dicarikan sama Habib ya. Sami'na wa ata'na. Ya, orangnya Habib mau, orangnya Habib. Ya, mau sama orangnya Habib. Aduh. Kalau dibalik Habib orangnya. Bercanda ya. Iya, bercanda. Mohon Iya, maaf, benar bercanda Habib. ya. Mas Dafiq ya. Salam Muhammad. Kita perlu habis ini perlu ngobrol lagi sama sahabatnya Habib ini. Betul. Itu suatu hal yang harus dilakukan, harus diterapkan juga ntar lagi ya insya Allah. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa Habib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada para sahabat, kepada moderator yang tampan, manis, rupawan, yang punya suara emas batangan, Mas David, subhanallah, beliau sangat kooperatif, ya salam, luar biasa. Juga Mbak Canda, mudah-mudahan insya Allah selalu dalam lindungannya Mbak. Amin. Qaubul hajat, Allah lindungi keluarga kita bersama dari bala musibah dan dijauhkan dari maksiat dan selalu menjalani sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakallahu aksar. Terima kasih ya Habib ya. Mohon maaf Sami-sami. sebesar-besarnya dari kami apabila ada sesuatu yang suul adab begitu. Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Beb, di channel Pemuda Inspiratif Beb. Dan mungkin di lain kesempatan Beb bisa datang kembali dan memberikan suasana baru untuk para pemuda inspiratif yang ada di luar sana. Insya Allah para sahabat jangan lupa like, subscribe, komen ya. Nanti kita bakalan tampil lagi insya Allah. Ada part 2-nya Beb. Iya, dapat 2. Semoga ini menjadi agenda yang yang diridhai oleh Allah. Habib bisa Amin, ya Rabbal Alamin. Pemuda inspiratif ini. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih Bib sudah menyempatkan waktu di sini dan mohon maaf pribadi dari kami bila ada yang tidak sopan dan seterusnya. Wa anak Dan podcast ini ditutup dengan turunnya hujan. Itu tandanya Allah memberikan rahmat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima Iyakum. kasih Bib. Kita akan bertemu lagi dengan sahabat Habib. Habis ini yang tidak kalah penting untuk kita ulas tentang intelektual beliau dan tentang spiritualnya beliau. Oke. Sampai berjumpa lagi sahabat-sahabat. Habis ini kita break dulu. Oke. Bisa dilepas Bib. Oke, Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Pemuda Inspiratif kembali hadir menyapa para sahabat inspiratif dimanapun Anda berada, dan cukup spesial di malam hari ini karena kami tak sendiri di sini. Dafiq Jen ditemani oleh seorang yang cukup luar biasa, yang biasa juga muncul di manapun ya. Beliau adalah Mbak Canda. Di kesempatan malam hari ini akan mendampingi kami, host yang memberikan suasana baru di Pemuda Inspiratif kali ini. Assalamualaikum Mbak Canda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Dafiq ya? Alhamdulillah baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang sahabat inspiratif, karena kita tidak tahu kita akan berjumpa kapan. Intinya salam semangat. Hari ini kita akan membahas sedikit banyak hal tentang Rasulullah SAW. Betul sekali, karena memang ini adalah momen yang luar biasa. Di kesempatan kali ini adalah kita bertepatan pada bulan Maulidir Rasul ya, dan cukup luar biasa juga. Di sini kita sudah kehadiran sosok yang istimewa. Beliau panutan kita semua. Di dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah SAW. Beliau yakni adalah Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Umar As-Segaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Habib ya. Ini kesibukannya masih di sholawatan aja Bib. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyi. Sampai sekarang masih di selawatan. Masya Allah. Ini
sebetulnya kita mengajak Habib untuk datang di Pemuda Inspiratif ini mulai sejak dulu Bib ya. Tapi karena memang Habib terkendala dengan jadwal dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Mbak Canda, beliau Al-Habib bisa menyempatkan untuk hadir di channel Pemuda Inspiratif ini. Kita juga harus bersyukur Mas Dafiq bahwa hari ini kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif sekali. Bahkan kita minta barokahnya beliau ya karena mengalirnya darah Nabi. Dan beliau ini adalah founding father sholawat yang bernama Gempar Sahabat Inspiratif. Alangkah baiknya kita lebih baik tanya ya Mas Dafiq. Silakan. Oke, langsung saja. Itu Gempar itu apa sih, Bib? Gempar itu salah satu majelis yang ada di Probolinggo, tepatnya di Laweyan, di rumah kami, di markas kami. Gempar yang berkepanjangan GE generasi, M muda, P penerus, A agama, R Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah, berkah doa para guru-guru kita sekaligus kekompakan daripada pemuda inspiratif dimanapun Anda berada, para sahabat, subhanallah, akhirnya Gempar sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk para pemuda, menjadi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini gini Bib sebetulnya. Jadi kita di sini mencoba untuk ngobrol santai sebetulnya Bib. Jadi di channel Pemuda Inspiratif itu adalah ya ngobrol-ngobrol santai sambil minum. Tapi di sini saya ada minumannya Bib. Ini Mas Dafiq. Ini ya karena bentuk kepekaan saya ini. Sebetulnya kita mencoba untuk kebetulan di sini adalah momennya adalah Maulidir Rasul gitu Bib ya. Sebetulnya kita ingin meminta jenengan menerangkan seperti apa sih Bib Rasulullah pada saat itu memperjuangkan agama Islam. Kemudian pada saat ini Islam yang sudah berada di apa namanya di tahun 2022 gitu Masehinya Bib ya. Kemudian ini seperti apa sih Bib gambaran Rasulullah pada saat itu, kemudian bagaimana kita yang notabene di zaman yang sudah apa namanya ya sudah modern saat ini mencoba untuk meniru Rasulullah itu dengan sistem yang seperti apa, dengan model yang seperti apa gitu Beb. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat inspiratif, beliau orang yang sangat hebat. Orang yang sangat hebat, di mana kehebatan beliau melebihi kehebatan manusia pada umumnya. Baginda Nabi Muhammad SAW dikala duduk hebat, dikala berjalan hebat, dikala beliau di pasar hebat, dikala beliau di medan perang hebat, dikala beliau ada di depan istrinya hebat, dikala beliau di depan anak-anaknya hebat, dikala beliau di depan para sahabatnya hebat, bahkan di depan musuhnya beliau hebat. Subhanallah. Ini sukar kalau nyari orang-orang seperti ini. Sangat sukar, jarang, mungkin 1001. Kita beda. Kalau kita kan hebatnya satu tempat. Ya kan? Betul. Di kantor kita jadi bos, ya kan? Iya. Orang dimarahin ya, diomelin ya. Subhanallah, nyampe rumah dikeplak sama istrinya diam. Bahkan Masya Allah ya kan. Jadi Rasulullah itu seorang insan yang sangat hebat. Beliau berdakwah, berjuang bukan untuk cari hidup di dalam agama, melainkan menghidupkan agama. Bahkan di suatu riwayat beliau pernah dakwah tu ilallah, tepatnya di negara Taif. Beliau sendirian ingin hadir ke sana, ingin hadir ke negara Taif, bertemulah dengan orang-orang. Subhanallah, Rasulullah disambut dengan sangat manis, disambut dengan sangat riang gembira. Ada orang baru, silahkan. Ternyata lama-kelamaan Rasulullah SAW mulai berdakwah di situ, mengatakan bahwasanya agama Islam itu agama yang benar, luar biasa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak sesuai harapan. Orang-orang negara tersebut memang orang-orang musyrikin. Akhirnya beliau
wah dicaci maki, dicaci maki, bahkan dilempari kerikil oleh banyaknya orang di sana. Masya Allah. Ini perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Ya. Pada zaman sekarang. Zaman sekarang, wah, dilempar sama sate. Ya, gule, ya, rawon, soto, kadang golopan. Jajan sedikit langsung polisi Beb ya. Wes, sekarang zamannya sudah zaman fitnah. Zaman yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak berhati-hati, urusannya berabe seperti itu. Namun dakwah, di mana Rasulullah SAW setelah beliau dilempari batu kerikil, sudah berlumuran darah beliau, bercucuran darah, Tapi tetap sabar Rasulullah gitu. Masya Allah, beliau akhirnya keluar dari negara tersebut, duduk di bawah pohon kurma, Mas. Duduk di bawah pohon kurma, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, mengapa engkau berlumuran darah? Mengapa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, beliau jujur bahwasanya beliau sudah dilempari batu kerikil oleh orang-orang yang ada di negara itu. Tiba-tiba bicara Rasulullah SAW. Ya. Malaikat Jibril luar biasa. Ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya memutarbalikkan itu negara. Saya putar negaranya supaya orang-orang di sana semuanya binasa. Lalu Rasulullah bersujud, ya Allah, ya Rahman, maafkanlah mereka ya Allah. Mereka orang-orang yang tidak mengerti, mereka orang-orang yang tidak tahu. Akhirnya apa? Kita tahu bahwasanya beliau orang yang sangat sabar di dalam berdakwah dan tidak pernah ada patah semangat di dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya di situ salah satu yang menjadi pelajaran kita bagaimana kita mencontoh Rasulullah ketika berdakwah tetap dalam konsisten dan sabar gitu Beb ya. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Canda ya. Dan ini kalau selagi bahas Sirah Nabawi itu kita getar banget hati kita dan air mata ini serasa ingin turun saja dari tadi ya Mas Dafiq ya. Kalau lagi berbicara bagaimana dakwah Rasulullah dan perjuangan Rasul, hari ini sepertinya zaman yang mulai kehilangan semangat itu loh Mas Dafiq. Apalagi dengan perkembangan zaman digital yang semua orang hari ini lebih fokus dengan rebahan. Bahkan kalau enggak pemuda ini bergandengan tangan dengan bentukan sholawat yang diviralkan dalam digitalisasi, mungkin bisa jadi pemuda-pemuda sekarang kehilangan marwah itu. Bib, kira-kira gimana sih seharusnya pemuda di zaman era digital ini untuk tetap fokus hatinya, untuk tetap fokus dalam beribadah itu seperti apa, Bib? Dengan tantangan zaman yang saat ini seperti ini gitu. Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa, yang memang sangat dibutuhkan oleh para pemuda pada zaman hari ini. Karena zaman hari ini zaman akhir, Masya Allah. Ya, bahkan ada syairan di situ. Cuman makin cuman pun akhir. Zaman sekarang zaman sudah akhir. Ya. Banyak manusia makin pun kadikir. Banyak manusia yang sekarang sudah terlecok. Apa kalau bahasanya? Tergelincir. Iya, tergelincir. Tergelincir. Iya, itu Mbak Canda, Masya Allah. Masya Masya Allah. Mun iya mana carkalacir. Amar kedunya iya mana cicir. Iya. Subhanallah. Sekarang sudah zaman akhir, Mbak. Di mana masyarakat, terutama pemuda, para sahabat yang saya muliakan, yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya saat ini seperti yang Mbak Canda tadi bilang, zaman teknologinya sudah tinggi luar biasa, di mana mereka lebih kepada itu daripada ini. Benar. Subhanallah. Antum perlu ketahui bahwasanya kita mati nggak tahu kapan. Betul. Kadang mbah sehat, cucunya sudah meninggal. Entah itu karena apa, Allahu a'lam. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan hati kita supaya hati kita selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat mudah sebetulnya. Sekarang ada HP. Silahkan antum pakai HP. Kita bisa membuat di situ sarana dakwah.
ada YouTube, di situ ada pengajian, ada sholawatan. Antum lihat, pelajari. Insya Allah, meskipun rebahan, bisa dikatakan rebahan, asalkan niat kita lillahi ta'ala, niat kita dekatkan hati kepada Rasulullah SAW, itu ada ganjarannya, ada pahalanya. Apalagi sampai diterapkan, antum bisa ikut sholawatan, antum bisa ikut pengajian, bisa bersama majelis-majelis yang sudah ternama, Lumajang Masya Allah, ya, itu sudah banyak. Antum hadir, meskipun antum tidak tahu apa-apa, hadir. Karena sekarang kita tahu bahwasanya pergaulan itu sangat berpengaruh. Kalau antum bergaul dengan orang yang jelek, jangan harap antum bisa jadi orang yang baik. Kalau antum bergaul dengan orang yang baik, insya Allah antum sukar untuk mau jelek. Berarti intinya Islam itu sangat rahmatan lil alamin dan harus tetap mengikuti zaman untuk berdakwah ya Bib ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa tidak kolot gitu Islam itu sendiri ya Bib ya. Dan ini yang sering ingin saya tanyakan Bib, dengan perkembangan zaman hari ini juga isu-isu soal gender itu luar biasa loh Bib. Jadi hari ini banyak kekerasan mengatasnamakan Islam begitu kan. Banyak ketidakrukunan di atas namakan agama, itu banyak sekali. Bahkan tadi saya sepakat dengan Habib bahwa hari ini ketika Rasulullah itu berdakwahnya tulus lillahi ta'ala, tapi kita hari ini Islam diperjualbelikan, itu yang sangat luar biasa hari ini yang perlu kita wanti-wanti. Dan sahabat-sahabat inspiratif, hari ini kita bertemu dengan sosok yang menurut saya ini adalah sosok Habib yang bisa menjadi inspiratif kita semua, karena beliau berdakwah melalui perkembangan zaman juga. Sudah ada YouTube-nya ya Bib ya? Ada itu. Mungkin bisa dibantu subscribe untuk berdakwah sahabat-sahabat. Dan ini juga adalah bentuk dakwah ya Mas Dafiq ya? Betul. Ini Bib, kan hari ini rame nih ya bahwa seorang laki-laki memukul istrinya seperti itu. Kira-kira sosok Rasulullah itu kepada istrinya bagaimana sih Bib? Padahal istri Rasulullah ini bukan hanya satu, tapi bagaimana keharmonisan itu dibangun gitu Bib ya? Kira-kira gimana Bib? Dan mohon maaf Bib sebelumnya, kan kalau nggak salah jenengan juga menjalankan sunnah Rasul seperti itu Bib ya. Mungkin ini bisa dijabarkan agar kita senantiasa para kaum Adam yang ada di luar sana bisa meniru yang kalau memang betul-betul mampu untuk menjalankan itu semua Bib. Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini lagi Mas, kalau pemuda sambil Habib minum kita ngomong. Kalau pemuda nasional itu punya Habib Ja'far yang hari ini ramai di viral TikTok, YouTube, maka mungkin daerah Jawa Timur tuh punya Habib Hasan itu. Ya bisa, siapa tahu kita bisa bertemu dengan semua Habib-Habib yang ada di Indonesia gitu kan. Gimana Bib? Ini cukup saya tunggu-tunggu tips, trik dan seperti apa sih Rasulullah dalam konteks keluarga gitu Beb. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulikanlah keluargamu dengan baik. Bahkan ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Ini peringatan sebetulnya. Di mana kalau hal yang menurut pikiran kita ya itu kasar, pikiran kita itu tidak baik, janganlah dilakukan. Seperti halnya kita, mohon maaf KDRT, KDRT itu jangan dilakukan. Kenapa? Mencintai tidak harus memukul. Kalau kita tahu Rasulullah SAW, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Islam itu merangkul, bukan memukul. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Rasulullah SAW yang panutan kita, yang wajib kita ikuti di situ. Jadi kembali kepada konteks tadi, bahwasanya dikala kita ada problem di dalam rumah tangga, intinya di situ. Karena mungkin tidak akan ada KDRT kalau tidak ada problem. Betul. Kan begitu. Jadi menyikapi problem tersebut, kita ada dua hal yang harus kita yang pasti kita jalani.
di dalam kehidupan berkeluarga. Ada suka, ada duka. Ini sudah pasti ada dan wajib ada di dalam rumah tangga kita. Suka, bersyukurlah. Duka, bersabarlah. Selesai. Tidak akan ada yang namanya KDRT. Tidak akan ada yang namanya cacian. Tidak akan ada yang namanya kalam-kalam yang menyakiti hati seorang pasangannya Anda. Sahabat inspiratif. Masya Allah. Intinya sabar. Intinya sabar. Semua yang tadi disampaikan oleh Habib, yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, poinnya adalah sabar itu Bib, ya. Dan sabar itu memang sangat berat Mas David ya. Oke, ini sebetulnya mulai tadi Habib belum sedikit menyentuh terkait dengan dengan sunnah Rasul yang apa namanya, masna wa sulasa wa ruba itu tadi, Bib. Itu seperti apa sih? Itu sunnah-sunnah yang paling enak. Iya. Ya, menurut kaum kita mungkin seperti itu. Padahal ya. itu bebannya berat juga Bib, Sangat ya. berat. Karena kemuliaannya juga sangat besar. Kemuliaannya sangat Jadi besar. hujan yang berat itu akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Benar. Kemuliaan yang besar juga akan mendapatkan hujan yang berat. Ah, Mas David perlu menyentuh itu kayaknya. Kemudian kalau kita benturkan dengan zaman saat ini, perlukah untuk semua kaum Adam itu untuk poligami, Beb? Kembali lagi kepada ayatnya Allah. Allah berfirman di situ kan, bahwasanya setelah masna waslasa warruba itu, ya nikahilah 2, 3 dan 4 atau 4 ya. Di situ jelas-jelas sudah, bukan nikahlah 1 wanita, bukan, langsung 2 masna waslasa warruba. Iya. Cuman bisa. terakhirnya di situ. Aku Jangan udah salah paham. ngelek ini. Iya. Iya, langsung 2 di situ. Enggak, bukan 1. Namun di terakhirnya di situ itu ada ayat mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita mampu, Kalau nggak mampu 1 aja. Karena kata orang Jawa, sici male aci. Ya, itu peribahasa orang Jawa. Iya. Namun kembali lagi kepada kita, mampu tidak, dan mampu tidak harus kaya. Arti mampu itu seperti apa sih, Beb? Mampu tidak harus kaya. Apalagi mampu ini hal yang relatif ya Mas Iya. ya. Mampu ini relatif. Karena begini Mbak Canda. Karena begini Mas David. Subhanallah. Subhanallah. Disabarkan Mbak Canda. Iya, Min, mudah-mudahan insya Jangan Allah. gitu Mas David. Subhanallah, alhamdulillah. Ini udah mulai ke ranah yang subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita, bagi keluarga Al-Fagir sendiri. Insya Allah menjalani keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya rabbil alamin. Pada zaman ini memang tidak harus semuanya melaksanakan itu sunnah. Karena banyak sunnah yang lain yang mungkin tidak mereka laksanakan. Gitu. Iya. Jadi untuk sunnah itu hanya untuk mereka yang mampu. Artinya mampu bukan mampu, bukan mampu karena dia kaya, bukan. Mohon maaf. Mampu itu, mohon izin. Mampu itu bisa meredam suasana. Benar, keharmonisan ini. Nah, ini udah dalam banget ini sudah, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW, ya, cara beliau menghadapi istri-istrinya yang sangat beliau cintai, Bijak. yang sangat beliau sayangi. Subhanallah, beliau sangat menjaga perasaan istrinya. Dengan cara bagaimana? Itu meredam suasana. Bahkan pernah ada satu riwayat, Mbak Canda, Ya. Mas David, salah satu istri beliau, ini pada malam hari di kamar beliau, ya Rasulullah, saya ingin bertanya ya Rasul, apa? Kata beliau, mau bertanya apa? Siapa di antara istri-istrimu yang paling kamu cintai? Iya. Kata istrinya. Setelah itu beliau, subhanallah, beliau tidak menjawab. Entah itu kamu atau yang lain, tidak. Beliau memberikan kurma. Ini pegang. Ya khair. Dah, dia istirahat. Setelah itu, keesokan harinya, istrinya bertanya lagi. Ya Rasulullah, siapa di antara istri-istrimu yang paling kamu cintai? Ini udah kumpul istrinya. Ternyata apa yang terjadi? Beliau mengatakan, istri yang sangat saya cintai ialah tadi malam yang saya kasih kurma.
Subhanallah. Yang dikasih kurma bukan hanya satu istri, semua dikasih tadi malam tanpa sepengetahuan istri yang lain. Jadi mereka megang kurma semua, mereka ya senyum-senyum sendiri. Oh, Masya Allah, saya yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sudah merasa semua itu. Sudah merasa semua. Itu salah satu cara baginda Nabi Muhammad SAW untuk meredam suasana dan bisa mencairkan suasana hati para istrinya yang tercinta, Insya Allah. Berarti Rasul itu tidak kaku ya, Bib ya? Tidak, beliau sangat humble gitu ya bahasanya. Iya, betul. Subhanallah. Semangat dengan kalau Iya. bahas kayak gini. Sebenarnya ada satu yang mengganjal kepada diri Iya. saya sih, Bib. Apa sih yang melatar belakangi Rasulullah untuk poligami? Jadi, Nabi yang melatar belakangi Rasulullah untuk melakukan poligami. subhanallah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Oh, ini tambah luar biasa tau malam ya? Ini mewakili kayaknya. Iya. Perasaannya sudah ini. Subhanallah, alhamdulillah. Beliau menikah sampai kesekian kalinya. Itu setelah beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi selama Sayyidah Khadijah, mohon maaf, beliau sehat walafiat ya, yang sudah menemani Rasulullah untuk berdakwah, bahkan tidak hanya menemani, hartanya beliau untuk Rasulullah berdakwah, untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berkorban. Karena mohon maaf, jangan bilang berkorban kalau tidak ada, jangan bilang berjuang kalau tidak ada pengorbanan. Karena perjuangan butuh pengorbanan. Jadi setelah Rasulullah SAW nikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau sangat luar biasa dengan istrinya. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah tutup usia, tuafa, barulah beliau menikah. Sampai 9 beliau menikah. Salah satunya Sayyidah Aisyah. Jadi untuk membelakangi beliau, untuk latar belakang menikahnya beliau sampai poligami ya, segi kesekian, itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung perintah ya, Bib, Langsung ya? perintah dari Allah. Dan itu nggak Namun bisa beda diganggu. dengan kita. Iya. Gitu. Kalau Rasulullah SAW beliau dah 9 tetap di situ, nggak boleh nikah lagi. Beda dengan umatnya yang dimana tadi yang disebutkan masna suruba pada saat ini loh ya. Iya. Jadi umpama sekarang ruba 4 istrinya umpama, ya Iya. nggak jodoh umpama ya, ya semoga jodoh amin ya rabbal alamin. Nggak jodoh itu bisa menikah lagi sampai 4, hitungannya udah 8. Umpama nggak jodoh lagi 4 lagi, udah berapa? 12. Dan seterusnya seperti itu. Oh, jadi hitungannya begitu ya? Iya. Saya suka nge-lag kalau bahas kayak gitu. Iya. Iya, kalau saya semangat, Mas. Kalau saya semangat. Iya. Dan gini sebetulnya, dari zaman hari ini begitu banyak perempuan dalam badan statistik tuh mengatakan bahwa perempuan tuh lebih banyak memang daripada laki-laki. Dan hari ini kita tahu permasalahan yang viral itu tidak jauh dari perselingkuhan. Sampai pernah diskusi itu lebih baik dipoligami daripada diselingkuhin. Nah, makanya Karena saya rasa di sinilah Islam itu hadir menurut saya, Bib. menjadi sebuah solusi. Solusi. Makanya tadi saya juga menyampaikan di awal, tanya ke Habib, apakah memang di zaman saat ini dengan populasi seorang wanita yang lebih banyak daripada seorang laki-laki, diharuskankah seorang laki-laki pada zaman saat ini untuk lebih menikah dari angka 1 atau seperti apa? Kalau memang harus, ya silahkan. Kalau memang tidak harus, ya jangan. Subhanallah. Kalau memang harus silahkan. Kalau tidak memang harus, ya jangan, teman-teman. Itu Ad-dinu garis bawahi ya, yusran, teman-teman. Ad-dinu yusran, agama itu mudah. Agama itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Iya, betul. Simpel ya sebetulnya. Sangat Iya. simpel. Dan Islam itu menurut saya di poligami ini lebih itu ya, Mas, lebih menjaga marwah perempuan dan kesehatan sendiri ya, Bib, ya. Wajib hukumnya, Benar. wajib menjaga marwah wanita. Kalau boleh sedikit sharing, Bib, dalam konteks poligami sendiri itu sepengalamannya jenengan, kalau boleh sharing, kalau tidak boleh ya nggak apa-apa, Bib. Kira-kira apa namanya, lebih banyak konfliknya atau lebih banyak apanya, Bib? Kan biasanya 1 aja sudah konflik, apalagi 4 kan, ada yang dasarnya seperti itu, Bib. Atau gimana sih, Bib? Pribadi Al-Fagir, Betul. kalau istri 1 tokar meloloh, mundi istri telok tapi tak tokar sekali. Kok bisa, Bib? Ini kan pribadi Al-Fagir ya. Iya, kok bisa? Bahasa yang mungkin hanya bisa diartikan oleh diri sendiri seperti itu.
Jadi kalau pribadi antara konflik dan suka ya, ya problem dan tidak problem, katakanlah seperti itu pasti ada mas, wajib ada. Oh, ada gula ada garam, apa sih? Ada siang ada malam. Kalau suka tok, kayaknya kurang begitu ya apa seperti itu. Berarti sampean wajib menambah konflik mas. Seperti itu. Dan sebenarnya gini mas David, memang kalau Habib itu vibes-nya berbeda mas. Vibes kita kalau bertemu sama Habib, sama Kiai itu vibes-nya dalam diri kita lebih tenang. Jadi saya tadi mikir gini sih, oh jadi kalau Rasulullah itu dulu poligami, saya tahu ini ya jawabannya kenapa kok Sayyidah itu mau dipoligami, karena tetap tenang gitu loh. Iya gak sih? Coba. Ini wajib dijawab oleh sahabat-sahabat inspiratif di komen ya sahabat-sahabat. Itu sih yang saya ambil pelajaran. Karena Rasul itu menenangkan. Berbeda dengan ketika poligami itu dengan nafsu ya. Tapi ini yang hari ini bisa jadi kanca mata salah di dunia. Kenapa? Karena sering gerakan perempuan itu ada komunitas-komunitas itu namanya feminisme itu yang memang kita lawan penuh itu poligami. Itu gimana Bib? Pendapat jenengan pribadi ketika ada seseorang yang menolak dengan poligami ini? Musyrik dia. Musyrik. Kenapa? Ada alasannya. Karena itu dalil, hukum. Di mana poligami itu Allah membolehkan. Kembali lagi kepada tadi, bagi yang mampu. Ya kan? Berarti kalau kita menolak, ini Allah Ta'ala yang berfirman, kenapa kita tolak? Ya udah, kalau yang tidak suka, pribadinya yang tidak suka. Kalau nggak mau, udah masalah. Ya sudah, tidak mau, tidak apa-apa. Itu pribadi masing-masing. Cuman kalau menolak, saya menolak poligami. Itu sudah melawan qadrat ilahi Rabbi. Karena apa ya? Kalau sudah fatwa itu ya, kalau sudah nas yang sudah ada nasnya di Quran itu jangan diapa-apain seperti itu. Kalau memang kita nggak suka ya sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu kita itu berkuar-kuar kalau kita tidak suka, karena tidak semua orang melakukan itu. Benar. Seperti itu. Kecuali memang semua orang melakukan itu tanpa didasari oleh ilmu, ya silakan. Sekarang kita lihat Mbak Canda, Mas David di luar sana. Fulan bin Fulan, ya, para mereka yang mohon maaf tidak di kalangan berilmu, tidak di kalangan pesantren, bahkan mereka di kalangan bisa dikatakan ranah yang lebih kepada itu, mengertilah apa yang Bang Fagil bilang. Itu banyak, istrinya 11, benar, 10, ya kan? Kumpul satu rumah mereka. Kita sempat bertanya, kok bisa kumpul? Akur, tidak akur, tapi harus akur. Kalau saya nggak akur, saya dibukulin. Masya Allah. Saya disiksa. Dan itu banyak. Kita harus tahu, buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Kalau mereka punya tujuan untuk poligami, silahkan untuk poligami. Tapi dengan syarat yang sudah ditentukan. Silahkan. Tidak sembarang poligami. Karena poligami itu kalau misalkan salah langkah, akhirnya zalim. Kemuliaan istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Namun karena memang ada yang lebih tua, yang lebih lama, kita hormati dia. Kan begitu? Laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukan termasuk golonganku yang tidak menghormati yang lebih tua. Kita punya istri tua, ada yang muda. Yang muda wajib menghormati yang tua. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi yang tua harus menyayangi. Bagaimana cara menyayangi? Ajarkanlah dia untuk sabar. Ajarkanlah dia untuk ikhlas. Ajarkanlah supaya dia dekat dengan Allah dan cintai Allah 70%. Suamimu 30% saja. Jadi umpama suamimu tidak melakukan maksiat, silahkan, ala farhatikum. Bi, tidak maksiat, lanjut bi. Jawabannya konkret. Jawabannya konkret pasti. Allah, Masya Allah. Saya pernah membaca buku R.A. Kartini dalam tulisannya sendiri. Hampir yang disampaikan Habib itu statementnya sama dengan R.A. Kartini. Masya Allah. Jadi kalau R.A. Kartini itu ngomong begini, saya tidak melarang poligami karena poligami itu adalah sunnah Nabi. Jadi kita tahu bahwa Kartini itu juga Islam ya.
yang beliau juga ngaji, beliau juga paham tentang agama. Tapi beliau menulis begini, yang tidak saya sepakati adalah konteks bentuk dari poligami itu sendiri dari masing-masing orang yang mungkin kurang menghargai perempuan. Itu. Tapi saya mendukung poligami ketika poligami itu terjadi sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Dan jawabannya sudah dijawab konkret sama Habib. Betul. Karena beliau sudah menjadi mau'idatul hasanah sendiri, Pak. Insyaallah. Iya enggak? Oke. Terakhir, Bib. Ini sebetulnya yang disampaikan jenengan dari awal hingga detik ini itu sebetulnya waktunya udah lama. Cuma yang jenengan sampaikan itu banyak dan luar biasa bagi kami. Dan terakhir, ada closing statement dari jenengan, pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, sahabat inspiratif. Apa yang ingin jenengan sampaikan? Mungkin ada pesannya kepada para sahabat inspiratif yang ada di luar sana, khususnya para pemuda-pemuda yang ada di sana. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Para sahabat inspiratif, dimanapun antum-antum berada, mudah-mudahan sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa selalu mendekatkan hati kita untuk selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada satu pun yang bisa menolong kita masuk ke surganya Allah kecuali beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diakui umat beliau. Karena kalau hanya ngaku saya umat Nabi, namanya juga ngaku. Ya kan, siapa aja bisa ngaku. Cuman diakui, Allahu a'lam. Belum tentu cintai Rasulullah sepenuh hatinya antum. Pesan sedikit dari Habib untuk para pemuda, untuk para sahabat inspiratif dimanapun antum-antum berada. Arba' min sunnahil mursalin. Ada 4 yang disunahkan oleh para rasul. Al-haya, punya rasa malu. Punya rasa malu. Antum harus punya rasa malu. Harus punya adab. Harus punya rasa malu. Karena kalau antum punya rasa malu, antum manusia. Kalau antum tidak punya rasa malu, antum kurang syarat jadi manusia. Yang kedua, ta'attir, memakai wewangian. Pakailah wewangian supaya antum bisa selalu insya Allah menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan juga yang jomblo kalau sering pakai minyak cepat laku antum. Yang ketiga, siwak, memakai siwak. Barang siapa yang memakai siwak dalam keadaan bersiwak, kita bepergian, lalu antum tabrakan umpama, ya semoga panjang umur, masuk surga antum. Insyaallah husnul khatimah. Karena dalam keadaan suci. Yang keempat, wan nikah, cepat nikah yang belum punya istri, cepat nikah yang belum punya suami. Siap. Mbak Canda, cepat nikah. Amin, amin, semoga datang ya Habib. Amin ya Allah. Amin. Nanti dicarikan sama Habib ya. Gimana? Mau? Dicarikan sama Habib ya. Sami'na wa ata'na. Ya, orangnya Habib mau, orangnya Habib. Ya, mau sama orangnya Habib. Kalau dibalik Habib orangnya. Bercanda ya. Iya, bercanda. Iya, benar Habib. Ya. Mas David ya. Muhammad. Kita perlu habis ini perlu ngobrol lagi sama sahabatnya Habib ini. Betul. Itu suatu hal yang harus dilakukan, harus diterapkan juga ntar lagi ya, insya Allah. Okay. Mungkin hanya itu yang bisa Habib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada para sahabat, kepada moderator yang tampan, manis, rupawan, yang punya suara emas batangan ya. Mas David, subhanallah, beliau sangat kooperatif, ya salam, luar biasa. Juga Mbak Canda, mudah-mudahan insya Allah selalu dalam lindungannya Mbak. Amin. Qaubul hajat, Allah lindungi keluarga kita bersama dari bala musibah dan dijauhkan dari maksiat dan selalu menjalani sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakallahu aksar. Terima kasih ya Bib ya. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami apabila ada sesuatu yang soal adab begitu. Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di channel Pemuda Inspiratif, Bib. Dan mungkin di lain kesempatan, Bib, bisa datang kembali dan memberikan suasana baru untuk para pemuda inspiratif yang ada di luar sana. Insya Allah, para sahabat jangan lupa like, subscribe, komen, ya. Nanti kita bakalan tampil lagi insya Allah. Ada part 2-nya. Iya, ada part 2. Semoga ini menjadi agenda yang yang diridhai oleh Allah. Habib bisa amin ya rabbal alamin. Pemuda inspiratif ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bib sudah menyempatkan waktu di sini dan mohon maaf
pribadi dari kami bila ada yang tidak sopan dan seterusnya. Wa ana kadzalik. Dan podcast ini ditutup dengan turunnya hujan. Itu tandanya Allah memberikan rahmat ya. Amin ya rabbal alamin. Aja. Oke, terima Iyakum. kasih Bib. Kita akan bertemu lagi dengan sahabat Habib ini yang tidak kalah penting untuk kita ulas tentang intelektual beliau dan tentang spiritualnya beliau. Oke. Sampai berjumpa lagi sahabat-sahabat. Habis ini kita break dulu. Oke. Bisa dilepas Bib. Oke, Gus, monggo.